Tapi ada nggak sih Kak kejadian tuh tiba-tiba pasien disuruh puasa, tapi ternyata hasilnya pasiennya nggak puasa, bohong gitu. Iya, ada Apa sih yang aja ya. berpengaruh ke hasilnya? Ya, ya. Jadi memang ada ya, ada yang seperti itu. Jadi memang awalnya ditanya oleh petugas plebotomis nih, oh aku puasa kok Kak gitu. Namun ketika menerima hasil, oh iya tadi makan sedikit. Nah itu jangan sampai ya sobat-sobat IHC di rumah ya, karena memang walaupun misalnya sedikit dan tidak mengikuti instruksi kita, apabila mungkin ada kayak penyakit DM itu akan sangat berpengaruh ya. Jadi memang ada beberapa ya hal yang memang kadang disalahpahami oleh masyarakat nih. Kadang kan misalnya kita udah datang ke lab, terus tanya nih hasil berapa lama lagi sih gitu kan. Hasilnya cepet kan Mbak gitu. Nah di sini seperti yang tadi kita ceritakan ya. Jadi memang ada beberapa tes di laboratorium yang memang bisa hasil cepet atau memang membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi memang tergantung dari jenis tesnya gitu. Infus, informasi seputar kesehatan. Halo Sobat IHC RSPP, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya bagaimana proses dibalik hasil laboratorium yang kita terima, mulai dari pemeriksaan darah, cek urin, sampai berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Siapa sih sebenarnya yang ada di balik layar dan memastikan hasilnya akurat dan dapat dipercaya? Perkenalkan, saya Marliana yang akan menemani Sobat IHC RSPP di podcast Infus, informasi seputar kesehatan pada episode kali ini. Nah, hari ini kita akan ngobrol santai nih dengan seseorang yang punya peran penting di dunia kesehatan, yaitu ahli teknologi laboratorium medik yang biasa disingkat ATLM. Baik, sudah hadir bersama kita Kak Tia. Halo, apa kabar Kak Tia? Halo Kak Marliana, halo sobat-sobat IHC RSPP. Kabar baik, alhamdulillah. Senang banget bisa berada di sini di podcast Infus kali ini ya. Nah, terima kasih Kak Tia sudah hadir pada episode kali ini. Mungkin nih bisa dikenali nih, kan sudah disebut ya ATLM. Banyak yang belum familiar dengan profesi ATLM ini. Boleh dijelasin gak sih ATLM itu siapa sih? Ya, jadi mungkin sobat-sobat IHC RSPP di rumah belum kenal sama ATLM ini ya. Mungkin udah banyak sih yang datang ke laboratorium, terus menerima hasil dari lab. Nah, siapa sih yang kerja di balik proses laboratorium itu? Kami ATLM atau ahli teknologi laboratorium medik atau mungkin dulu dikenal sebagai analis laboratorium ya, Kak Marliana ya. Di sini kita itu tugasnya untuk membantu dokter nih dalam mendiagnosis penyakit, lalu dalam memantau pengobatan pasien dan juga hasil lab tersebut adalah untuk upaya pencegahan penyakit. Nah, di sini juga tugas kita sebagai ATLM itu cukup beragam ya, dari mulai pengambilan sampel pasien, seperti ini sampelnya ada darah, urin, dahak, lalu proses dari pemeriksaan sampel tersebut juga, lalu setelah itu setelah diperiksa kemudian kita juga peran dalam memverifikasi hasil tersebut. Jadi memang profesi kita punya kegiatan yang cukup beragam ya, gitu. Seperti itu ya Kak Mar. Wah, jadi peranannya sangat penting sekali ya Kak ya? Ya betul, jadi di sini peran ATLM itu cukup penting ya dalam membantu dokter untuk mendiagnosis penyakit ini ya. Jadi di sini kita memang bekerja harus teliti ya Kak Marliana ya, betul seperti itu. Dibutuhkan ketelitian lah ya, betul, gitu, untuk prosesnya. Nah, setelah dikenali nih ya, tadi kan tentang ATLM, kita pengen tahu sih kalau kesehariannya di laboratorium nih Kak Tia, biasanya Kak Tia tuh melakukan apa saja sih? Jadi gini, memang kegiatan kita itu banyak banget ya di lab ya, Kak Marliana ya, TLM, dari mulai menerima sampel pasien, lalu mencek kembali identitas dari sampel tersebut, kita menganalisa sampel dan memastikan alat serta reagennya baik ya, dalam kondisi baik ya. Dengan apa? Di sini kita juga melakukan quality control setiap hari. Kemudian setelah hasil keluar, kita memverifikasi hasil tersebut dan memastikan kalau hasil itu memang benar-benar akurat. Ya, seperti itu. Oh, jadi ternyata bukan hanya sekedar masukin sampel ke alat doang ya, Kak ya? Iya, benar banget ya, Kak Marliana ya. Memang sih di zaman sekarang ini ya, alat-alat lab itu udah semakin canggih gitu. Tapi di situ juga membutuhkan tenaga profesional ya untuk memastikan hasil yang keluar dari alat tersebut akurat. Ya.
seperti itu. Nah, ini nih yang menarik. Jadi sebenarnya gimana sih perjalanan sebuah sampel sampai akhirnya menjadi hasil pemeriksaan laboratorium yang akurat? Nah, tapi jangan dijawab dulu ya Kak Tia, kita nantikan yang satu ini. Kembali lagi di podcast Infus, informasi seputar kesehatan. Nah, pada penasaran kan gimana perjalanan sebuah sampel sampai akhirnya menjadi hasil laboratorium yang kita terima? Boleh Kak Tia? Jadi di sini tahapannya sangat penting ya untuk preanalitik ini, karena kesalahan sedikit saja bisa mempengaruhi proses selanjutnya. Seperti sampel yang tidak sesuai, lalu volumenya juga kurang, lalu kemudian dari darahnya yang lisis atau kita bilang darahnya merah ya, eritrositnya pecah. Nah, itu juga bisa mempengaruhi hasil. Kemudian pasien yang tidak mengikuti instruksi ya, seperti yang udah tadi dibilang, nggak puasa. Nah, itu sangat mempengaruhi proses preanalitik ini. Ya, seperti itu. Nah, Kak, tadi kan disebut puasa ya. Sebenarnya puasa laboratorium tuh berapa lama sih? Masih banyak tuh yang bertanya-tanya biasanya. Ya, jadi memang pemeriksaan lab ini ada beberapa ya yang membutuhkan puasa atau tidak. Sedangkan yang membutuhkan puasa nih seperti pemeriksaan gula puasa, lemak, itu membutuhkan puasa minimal 8 jam dan maksimal 12 jam. Jadi jangan terlalu cepat dan juga tidak terlalu lama ya di situ, karena akan mempengaruhi hasilnya. Betul. Tapi tadi boleh minum ya. Betul. Untuk minum air putih boleh Air ya, putih, asal tapi jangan tidak yang lain ya. Dengan kopi, teh, Betul. kelapa itu gak enak kan ya. Jangan ya. Tapi ada nggak sih Kak kejadian tuh tiba-tiba pasien disuruh puasa, tapi ternyata hasilnya pasiennya nggak puasa, bohong gitu? Iya, ada Apa sih yang aja berpengaruh ke hasilnya? Ya. Jadi memang ada yang seperti itu. Jadi memang awalnya ditanya oleh petugas flebotomis nih, oh aku puasa kok Kak gitu. Namun ketika menerima hasil, oh iya tadi makan sedikit. Nah, itu jangan sampai ya sobat-sobat IHC di rumah ya, karena memang walaupun misalnya sedikit dan tidak mengikuti instruksi kita, apabila mungkin ada kayak penyakit DM, itu akan sangat berpengaruh ya, walaupun misalnya makan sedikit aja. Seperti itu ya. Harus sesuai instruksi ya Kak ya. Betul sekali. Setelah tadi tahap preanalitik, kemudian ada tahapan yang kedua nih Kak Marliana. Di sini kita sebutnya tahapan analitik. Tahapan di mana proses sampel ini mulai diperiksa nih di alat. Jadi kita ngecek nih alatnya sudah oke atau belum, lalu kemudian reagennya bagus atau tidak. Jadi di sini kita melakukan quality control, lalu kemudian juga kita kalibrasi nih secara berkala gitu, seperti itu di analitik ya. Nah, kemudian masuk tahapan yang terakhir nih, atau kita sebutnya post analitik. Di sini adalah proses ketika hasil sudah keluar dari alat. Di sini kita memverifikasi kembali ke dokter, dan sebelum keluar pasien kita cek kembali semua hasil, apakah hasilnya memang tidak biasa atau misalnya kadang kita sebutnya kritis ya. Jika memang kritis, kita akan melakukan double check. Jadi tadi tuh ada 3 proses ya secara singkatnya itu. Apa aja tuh jadinya Kak Tia? Jadi singkatnya di sini ada 3 proses ya Kak Marliana ya. Ada proses preanalitik atau proses persiapan dan pengambilan sampel. Yang kedua adalah proses analitik atau pemeriksaan sampel, dan yang ketiga adalah post analitik atau proses setelah hasil keluar. Seperti itu Kak Marliana. Wah, ternyata prosesnya panjang juga ya, dan melalui 3 proses yang tadi sudah Kak Tia sebutkan, dan tidak sesederhana yang kita bayangkan. Yang kata orang beberapa menit tadi udah jadi gitu ya. Nah, terus bagaimana sih caranya supaya kualitas hasil laboratorium tetap terjaga nih Kak Tia? Ya, jadi memang di sini kita itu menerapkan sistem mutunya itu ketat banget ya di sini ya Kak Marliana ya. Setiap hari di sini kita melakukan quality control atau QC ya kita sebutnya ya, untuk memastikan alat sebelum dipakai ini sudah dalam kondisi oke atau tidak gitu. Caranya gimana? Jadi memang di situ kita menyediakan ada reagennya sendiri ya gitu. Terus kemudian setelah itu kita lihat juga nih, kita maintenance nih, ibaratnya kita mandiin dulu nih alatnya nih gitu. Jadi nggak kita doang nih yang mandi ya, tapi alat juga
kita Harus maintenance, mandi. kita jaga gitu. Jadi memang sebelum kita running sampel pasien, kita harus pastiin dulu QC dari alat tersebut, alat dari yang akan digunakan, yang kita gunakan itu baik atau tidak. Dan alhamdulillahnya ya Kak Marliana ya, Iya. lab RSPP itu sudah melalui standar ISO 15189 2022. Jadi memang semua standar yang kita terapkan sudah terukur dan terverifikasi. Tepuk tangan. Tepuk tangan dong buat Ya. Lab RSPP sudah standar ISO tadi Iya. 15189 Betul. 2022. Oh, wow. Kak Tia nih, selain itu ada nggak sih tantangan terbesar sebagai seorang ATLM nih yang sudah Kak Tia lewati? Apa aja sih tantangannya gitu? Atau ada kejadian-kejadian yang bikin wah gitu emang menarik sampai sekarang gitu yang teringat? Ya pasti ya gitu. Jadi memang kalau untuk tantangan yang paling menantang ya, mungkin yang paling besar itu memang di sini kita harus bekerja fokus dan teliti ya, karena memang kesalahan sedikit aja bisa sangat berpengaruh ke pasien nih ya, ke hasil pasien gitu. Untuk kejadian-kejadian yang seru banyak banget sih, kayak misalnya mungkin Gimana tuh? di cerita pengambilan sampel ya, mungkin waktu pas jadi plebotomis waktu itu ya biasa lah ya, yang dari pengambilan anak kecil pasti seru banget ya. Sobat-sobat IHC juga pernah datang ke lab gitu kan, ya mungkin ya seru deh pokoknya kalau misalnya ada anak kecil tuh Sampai jerit-jerit gitu ya. memang ada yang jerit-jerit macam-macam sih, Kamar Liana. Berontak gitu Ya, ya. ada yang dicubit gitu, aduh. ada yang mulai banyak deh ceritanya. Harus Iya, ditahan iya, iya. beberapa orang Ya, gitu ditahan, ya. nggak apa-apa demi kita mendapatkan sampel ya, tapi ya nggak apa-apa. Walaupun Tapi- dicubit-cubit nggak apa-apa, Emang sakit ya, pasiennya juga sakit, kita juga ikut sakit. nggak apa-apa. Apa yang penting nggak sakit hati ya. Betul. Iya. Nah, Kak Tia tadi seru banget ya ceritanya, tadi banyak sekali hal-hal menarik, seru dan menyakitkan mungkin ya, Iya. dicubit. Ada nggak sih hal-hal juga yang sering disalahpahami masyarakat nih tentang pemeriksaan laboratorium? Apa aja sih? Gitu. Ya, jadi memang ada beberapa ya hal yang memang kadang disalahpahami oleh masyarakat nih. Kadang kan misalnya kita udah datang ke lab, terus tanya nih hasil berapa lama lagi sih gitu kan. Hasilnya cepet kan Mbak gitu. Nah di sini seperti yang tadi kita ceritakan ya. Jadi memang ada beberapa tes di laboratorium yang memang bisa hasil cepet atau memang membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi memang tergantung dari jenis tesnya gitu. Ada beberapa tes yang bisa kita sebutnya sito ya, atau cepat, hasil bisa dalam waktu mungkin kurang dari 1 jam atau membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi memang ada beberapa tes yang membutuhkan tahapan-tahapan yang sampai keluar hasil verifikasinya memang cukup lama Memakan ya. waktu, Betul, ya. memakan waktu, betul. Kemudian memang yang kedua kadang tentang persiapan pasien ya. Jadi memang persiapan pasien ini cukup penting. Seperti puasa tadi yang sudah dibilang ya. Kemudian apakah mengkonsumsi obat tertentu, lalu memang harus cukup istirahat sebelum pemeriksaan lab, dan itu memang penting karena memang di situ akan mempengaruhi hasil. Seperti itu. Dan di sini apapun yang pasien konsumsi atau yang pasien lakukan mungkin ya bisa diinformasikan ke petugas, karena di sini bukan hanya dari petugas TLM sendiri ya, tapi sini kita juga butuh kerjasama dari pasien. Seperti itu Kak Marliana. Oh, jadi seperti itu ya Kak ya. Nah, ini nih sesi terakhir nih. Ada tips gak sih untuk sobat IHC RSPP yang ingin melakukan pemeriksaan laboratorium supaya hasilnya lebih akurat? Nah, tapi jangan dijawab dulu Kak Tia. Kita nantikan yang satu ini. Halo Sobat IHC RSPP, kita balik lagi ke Infus, informasi seputar kesehatan. Nah, kita lanjut nih, masih penasaran kan tadi tips apa sih supaya Sobat IHC RSPP ini melakukan pemeriksaannya supaya lebih akurat gitu. Nah, boleh Kak Tia? Ya, terima kasih Kak Marliana. Ya. Jadi memang ada beberapa tips ya, seperti berpuasa gitu. Lalu kemudian tidak lupa menginformasikan jika misalnya ada obat atau suplemen atau vitamin yang sedang dikonsumsi, karena memang ada beberapa yang bisa mempengaruhi hasil ya dari laboratorium itu. Dan yang tidak kalah penting ini
Jangan lupa untuk beristirahat dengan cukup ya sebelum memeriksakan tes laboratorium ini. Dan satu lagi nih, Kak Marliana, jangan takut untuk datang ke laboratorium ya, karena memang tidak seserem yang dibayangkan ya dalam proses pengambilan darah itu ya. Betul. Investasi jangka panjang Betul, juga. Ya. Jadi semakin baik persiapan untuk melakukan tes, maka akan semakin baik pula hasil labnya. Ya. Betul. Nah, Sobat IHCRS PP, jangan lupa ya ikutin tips yang dikasih Kak Tia terkait pemeriksaan laboratorium supaya hasilnya akurat. Nah, seru banget nih obrolannya kali ini Kak Tia. Ternyata di balik selembar kertas yang kita terima dari hasil laboratorium itu melalui proses yang sangat panjang ya, tadi teknologinya juga yang sangat canggih. Kemudian ketelitian dan tanggung jawabnya juga yang sangat besar gitu ya dari petugas laboratorium seperti Kak Tia sendiri. Oke, terima kasih banyak Kak Tia sharing sessionnya pada episode kali ini. Iya, terima kasih kembali Kak Marliana dan sobat-sobat IHC RSPP. Mudah-mudahan podcast kali ini bisa menambah wawasan ya tentang TLM, kami para petugas laboratorium dan juga proses pemeriksaan laboratorium. Nah, Sobat IHC RSPP, jangan lupa ya bahwa untuk menjaga kesehatan itu tidak hanya dilakukan saat sakit, tapi juga melakukan pemeriksaan secara berkala. Yuk, lakukan pemeriksaan laboratorium sesuai kebutuhan dan percayakan kepada tenaga kesehatan profesional yang bekerja dengan penuh ketelitian untuk memberikan hasil yang akurat dan terpercaya. Saya Marliana, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Infus selanjutnya. Bye-bye!